Tiga mutasi varian baru COVID-19 dari India, Afrika Selatan, dan Inggris telah masuk ke Indonesia. Masuknya varian baru diumumkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kasus varian mutasi ganda dari India B1617 ditemukan 2 kasus di Jakarta dengan 1 WNI yang kini dalam kondisi sehat dan 1 warga negara India dirawat di RSPI dalam kondisi stabil. Mutasi varian baru dari Afrika Selatan B1351 ditemukan 1 kasus WNI di Bali meninggal 16 Februari. Sementara mutasi varian baru dari Inggris B117 ditemukan 3 kasus baru sehingga total menjadi 13 kasus, yakni 1 WNI pekerja migran dari Arab Saudi dan 2 WNI lainnya, seluruhnya dalam kondisi sehat. Kementerian Kesehatan terus memantau dan melakukan penelusuran kontak serta melakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Kementerian Kesehatan menduga sudah terjadi transmisi lokal seperti halnya di Karawang, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan. Mutasi virus ini masuk dalam kategori varian of concern atau varian virus baru yang menjadi perhatian Badan Kesehatan Dunia WHO. Mutasi-mutasi ini yang masuk sebagai kategori varian of concern atau mutasi-mutasi yang memang sangat diperhatikan oleh WHO karena penularannya relatif lebih tinggi, ini harus kita jaga. Mumpung masih sedikit, karena mereka pasti akan segera menyebar karena penularannya relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain, adalah tugas kita bersama untuk segera melakukan isolasi untuk yang terkena, disiplin melakukan testing, tracing untuk kontak erat dari daerah sekitarnya, dan juga teman-teman yang paling penting sekali lagi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Apapun virusnya, apapun mutasinya, kalau kita disiplin protokol kesehatannya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, insya Allah harusnya penularan tidak terjadi. Pada April lalu, Kementerian Kesehatan juga pernah mengumumkan 10 kasus varian Inggris B117 yang masuk ke Indonesia. 3 kasus di DKI Jakarta, 2 kasus di Jawa Barat, 2 kasus di Sumatera Utara, dan masing-masing 1 kasus di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. 2 kasus di Jawa Barat yang ditemukan kala itu merupakan hasil penelusuran kontak dari pekerja migran di Karawang yang baru pulang dari Arab Saudi. Ya baik, pemirsa, selamat malam. Bertemu lagi bersama saya Herjuno Syaputra di Indonesia Bicara, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan 3 varian baru mutasi COVID-19 telah masuk ke tanah air. 2 kasus mutasi dari India ditemukan di Jakarta, sementara 1 kasus mutasi dari Afrika Selatan ditemukan di Bali. Dan untuk itu jelang Lebaran masyarakat justru diminta tidak lengah dan harus semakin waspada. Dan kita akan berbincang lebih jauh terkait varian baru corona jelang Lebaran, dan di segmen awal Indonesia Bicara ini saya akan tersambung melalui Zoom call dengan Dr. Raden Faris Nurwidya, SPP, dokter spesialis paru. Assalamualaikum, Dr. Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Apa kabar? Ya, kabar sehat. baik, Ya, bagaimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Sama-sama, Dok. Saya juga alhamdulillah puasanya sudah ya 1 minggu lagi kira-kira kita akan merayakan Idul Fitri. Namun yang menjadi PR bersama, Dok, seperti yang kita lihat tadi di video pembuka VT awal bahwa ada varian baru dan juga kerumunan yang kita takutkan jelang Lebaran. Kalau Dokter Faris sendiri sebagai dokter spesialis paru melihat beberapa varian baru yang sudah ditemukan di tanah air, seperti apa pendapatnya, Dok? Ya, jadi memang secara dari sudut pandang molekuler biologi ini mutasi sesuatu yang bisa diprediksi ya dari awal kemunculan pandemi ini. Kita tahu bahwa struktur RNA pada coronavirus ini memang memungkinkan dia untuk berubah dalam susunan asam nukleasnya ya, jadi base pair-nya itu bisa mengalami baik itu mutasi ya. Kita sebut pada prinsipnya adalah mutasi ya. Jadi mutasi ini karena dia single stranded, maka dia mudah bermutasi dan dia memiliki implikasi ya. Dan ini ada beberapa jenis mutasi yang bisa muncul lalu hilang, ada beberapa mutasi yang muncul lalu menetap,
ada juga mutasi yang penting, ada dampak untuk manusia, ada juga yang tidak berdampak pada manusia. Nah, sekarang yang menjadi perhatian adalah kategori jenis mutasi yang menghasilkan suatu strain yang ini menjadi perhatian karena dia punya implikasi pada peningkatan transmisi, kemudian peningkatan virulensi, kemudian juga ada untuk yang B117 ini punya dampak terhadap peningkatan derajat penyakit COVID, dan juga untuk berbagai strain yang lainnya ini implikasi pada penurunan efektivitas vaksin. Demikian Mas Juno. Dari ketiga ini dok yang sudah masuk, yang Inggris, Afrika dan juga India, mana yang paling berbahaya dok? Pada prinsipnya ketiga varian ini memiliki fitur yang berbeda. Ya, kita lihat satu persatu, misalnya dari yang B117, ini memang telah diteliti bisa ada peningkatan transmisi, jadi kecepatan untuk menularnya lebih tinggi, dan juga karena kecepatan penularan tinggi, maka didapatkan juga beberapa bukti soal peningkatan derajat penyakit. Jadi severitas itu lebih berat ya untuk B117. Lalu kemudian kita lihat untuk yang B1351 yang ini suatu strain dari Afrika Selatan, dia suatu jenis varian yang menurunkan efektivitas vaksin, kemudian juga ada peningkatan transmisi. Nah, yang ada juga yang unik soal yang P1 dari Brazil ini, kalau kita belajar dari Brazil, ini sebetulnya varian ini hampir tidak ditemukan di tahun 2020. Namun dengan cepat varian ini menggeser varian-varian lain dan menjadi satu varian yang dominan di April 2021. Ya, jadi dia peningkatan transmisi dan juga punya dampak penurunan efisiensi atau efektivitas vaksin. Ya, untuk yang B1617 dari India ini tentunya kita bisa menyaksikan sendiri betapa tingginya angka ledakan kasus di India, dan dia juga punya peningkatan transmisi, namun untuk dampaknya terhadap vaksin masih terus dipelajari. Demikian Mas Juno. Jadi karena kita tahu COVID dan strainnya ini, varian strainnya ini kan memang masih dipelajari, sangat dinamis. Jadi itu untuk sementara ilmu yang baru kita bisa dapat ya dok ya, bahwa terkait tadi bagaimana penularannya, penurunan tingkat efikasinya dan segala halnya. Nah kalau bicara frame di tanah air dok, walaupun tadi kasusnya ya secara harfiah atau secara angka ditemukan hanya beberapa seperti itu di beberapa kota, beberapa provinsi. Apakah ini bukan berarti kita merasa bahwa ini baru sedikit kasusnya, atau sebenarnya ini juga jadi ancaman walaupun ditemukan hanya beberapa kasus di beberapa provinsi? Ya, memang perilaku kita ini bisa menentukan seberapa besar nanti dia akan menyebar ya. Jadi kalau seluruh masyarakat Indonesia ini disiplin ya terhadap 5M ya, maka sebetulnya dan juga di pihak pemerintah menjalankan 3T dengan baik, kombinasi dua ini bisa memberikan harapan kita mampu memitigasi atau bahkan mengeliminasi varian-varian ini. Karena bagaimanapun virus ini kan kalau dia sudah mendarat pada menginfeksi seorang manusia, kemudian dia tidak menemukan manusia lain untuk diinfeksi dan dia misalnya menginfeksi pada tubuh manusia yang sehat, pada akhirnya dia akan berakhir. Jadi tidak bisa tidak kita mengambil pelajaran dari India bagaimana acara-acara yang padat manusia tanpa masker itu berakibat ledakan kasus yang sampai pada level yang mengkhawatirkan banyak orang-orang yang tidak tertolong. Nah, kita tidak menginginkan itu terjadi di Indonesia. Jadi perilaku ini bisa kita perbaiki untuk menurunkan transmisinya, Mas Juno. Jadi apapun strainnya, perilaku prokes tetap nomor satu ya dok ya, untuk tadi menghindari kita dari tertular dan juga menularkan varian ini ya dok ya. Betul sekali. Oke, dok, kalau bicara masih terkait varian ini, ada ya saya baca juga varian baru ini ada yang tidak bisa terdeteksi PCR. Apakah benar dok? Atau memang ya lagi-lagi kita harus konfirmasi apakah ini hoax seperti itu? Iya, kita harus membedakan antara quantitative real-time PCR ya atau PCR yang selama ini rutin dilakukan dengan yang whole genome sequencing. Jadi ini suatu prosedur diagnostik, yang satu untuk mendeteksi keberadaan virus, yang satu untuk mengidentifikasi strain. Nah, kita tahu basis kerja dari PCR ini kan amplifikasi asam nukleat menggunakan primer yang didesain untuk mendeteksi
keberadaan DNA yang mengkode struktur protein S1. Jadi protein S1, ya, subunit S1 ini pada RDP, misalnya dia beberapa gen, misalnya RDP, kemudian N gene, kemudian E gene, kemudian ORF1AB gene, itu sebetulnya sekelompok gen yang juga yang diekspresikan oleh berbagai varian. Jadi diasumsikan sebetulnya kita tidak punya bukti secara sangat 100%, tapi selama ini didapatkan bahwa PCR kita juga bisa mendeteksi. Okay. Tapi hasilnya bukan bacaan, oh Anda terdeteksi B117, Anda terdeteksi T1, tidak demikian. Tetap bunyinya adalah apakah berapa cycle threshold untuk gen atau primer yang dipakai pada PCR. Nah, kalau kita ingin mengidentifikasi secara spesifik varian pada virus, maka tentunya itu membutuhkan whole genome sequencing, dan memang fasilitas kita belum banyak ya, belum merata. Demikian Mas Juno. Baik. Nah, kalau tadi terkait dokter menyebutkan bahwa strain ini beberapa diindikasi dapat menurunkan efikasi atau efektivitas dari vaksin yang sudah kita terima. Bukan berarti kita menolak untuk divaksin ya dok, karena vaksin walaupun tadi strain ini menurunkan, paling tidak dengan divaksin kita bisa melawan atau juga meminimalisir dampak dari COVID kalaupun kita sampai terpapar, seperti itu dok? Betul, jadi kita ini tentunya tetap ada manfaat vaksin. Ya. Jadi vaksin ini kan sebenarnya kita ingin membentuk kekebalan adaptif yang spesifik terhadap SARS-CoV-2 virus. Dan memang pada beberapa bukti ilmiah ada sedikit penurunan efektivitas dari misalnya 96% menjadi 85%, dari yang 75% jadi 65%. Tetapi bukti-bukti yang ada memperlihatkan efektivitas perlindungan vaksin pada berbagai strain ini masih tetaplah di atas 50%, dan ini tetaplah di atas batas yang ditetapkan oleh WHO untuk melanjutkan penggunaan vaksin. Ya, jadi tetap ada manfaat, walaupun kita tentunya tidak 100% menyerahkan sedemikian pada vaksin, kita menggabungkan segala modalitas tentang vaksin, kita gabungkan dengan cuci tangan, dengan pakai masker, dengan disiplin, dengan distancing, semuanya kita gabungkan. Jadi kita menghadapi pandemi secara holistik. Baik, dok, kalau terkait long COVID dok, ini saya dapat pertanyaan, bagaimana Anda, mungkin ada saran untuk penyintas COVID, karena beberapa teman saya atau beberapa orang yang pernah terpapar COVID menyatakan, dan sekarang sebagai penyintas seperti itu, tubuhnya sedikit lemah, nafasnya agak pendek, sering pegal seperti itu. Apakah ada caranya dok untuk para penyintas ini agar tadi bisa paling tidak meminimalisir long COVID gejala seperti ini? Ya, jadi kita harus kembali kepada patofisiologi dari penyakit ini ya. Jadi memang semakin berat derajat COVID-nya, maka semakin besar organ paru yang terlibat, maka mungkin saja akan semakin tinggi risiko terkena long COVID. Tetapi semakin demikian sebaliknya, semakin tidak menggejala, itulah risiko mendapatkan long COVID semakin rendah. Nah, sekarang kita ada juga beberapa jenis kasus yang itu sebetulnya dari awal mild, jadi gejalanya ringan. Tetapi kok ada setelah dia negatif, dia masih terus mengalami letih, napas ngos-ngosan, ya, rasa tidak fit, ya. Nah, itu pertama kita harus lihat dulu apakah ada kelainan struktural di organ paru. Jadi bisa melakukan misalnya foto ronsen, ya, dan itu kita bisa mendeteksi ada tidaknya jaringan parut atau yang kita sebut sebagai fibrosis, ya, scarring tisu pada organ paru. Karena kalau ini muncul dan terdeteksi pada akhir setelah dia sembuh, maka kita tentunya harus ada tata laksana, baik itu obat ya maupun yang bukan obat ya. Nah, kemudian juga kita juga bisa melakukan pemeriksaan laboratorium ya, untuk menilai misalnya secara umum bagaimana fungsi organ dalam tubuh kita, terutama yang menjadi perhatian masyarakat di sini adalah bagaimana pengentalan darah atau adakah sisa-sisa aktivitas radang ya, demikian. Nah, kita tentunya dalam menata laksana long COVID ini pada prinsipnya adalah berbasis pada gejala ya. Jadi kalau memang ada saturasi oksigen yang turun ya, tidak baik, maka kita bisa berikan suplementasi oksigen. Kemudian juga kita bisa gabungkan vitamin yang misalnya B kompleks atau vitamin C atau D3 atau vitamin E ya. Kemudian juga memastikan
asupan makanan yang seimbang antara makronutrien dan juga mikronutriennya. Ya, terutama kita menginginkan terpenuhinya kebutuhan protein 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Dan jangan lupa soal aktivitas fisik. Justru kita menginginkan peningkatan toleransi baik itu otot, jantung, dan paru melalui pembebanan bertahap. Karena kalau kita ingin menjaga stamina kita, maka tentunya aktivitas fisik itu juga tidak terpisahkan, bisa dipertimbangkan aktivitas fisik 30 menit seminggu sebanyak 3 kali. Demikian Mas Juno. Baik, Dr. Aden Faris Nurwidya, dokter spesialis paru, terima kasih atas insight-nya dan juga waktunya. Sudah ngobrol-ngobrol bersama kami di Indonesia Bicara. Sehat-sehat dok, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam Mas Juno. Selamat malam. Demikianlah untuk segmen awal Indonesia Bicara dan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, tetap bersama kami.